Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya M. Hilmi Ali Ansori, SPDI dari MA Al Anwar Sarang Rembang, Jawa Tengah. Mahasiswa PPG Daljab 1 tahun 2025. Mapel Akidah Akhlak di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 24240100708 akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi menjenguk orang sakit di kelas 10 MA Al Anwar. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusan. Silakan perwakilan dari salah satu anakku yang memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, berikutnya saya akan mengabsen kehadiran dari anak-anakku. Ya, saya absen mulai dari absen pertama. Ahmad Rafi'u Afin. Ahmad Faza. Ahmad Sakib. Ahmad Afifuddin. Ahmad Faizal. Marilah kita awali ya pembelajaran pada pagi hari ini dengan materi adab menjenguk orang sakit. Jadi sebelum kita membahas materi kita, yaitu adab menjenguk orang sakit, kemudian dalil kewajiban menjenguk orang sakit dan hikmah menjenguk orang sakit, apakah kalian pernah menjenguk orang sakit? Ya, pernah ya. Apakah kalian peduli terhadap orang yang sakit? Peduli, Pak. Ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau kita melihat saudara kita yang sakit, salah satunya apa kira-kira? Mendoakannya. Ya. Jadi nanti kita akan membahas materi kita tentang bagaimana kita akan membahas tentang dalil menjenguk orang sakit, ya, adab-adabnya, kemudian hikmahnya. Dan kemarin pertemuan kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang adab kepada orang tua, adab kepada guru. Kira-kira masih ingat enggak? Ya, ada mungkin salah satu dari kalian yang mengetahui kira-kira adab kepada orang tua. Berkata yang baik. Yang lain mungkin? Menaati, Pak. Menaati orang tua. Kemudian adab kepada guru kita. Mungkin ada yang tahu?
Hormati Pak. Menghormatinya. Mungkin dari kelompok ya, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Ini ya, ini yang bisa kita ambil dari pelajaran kemarin. Kemudian kita ya harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai peserta didik, bahwasanya kita harus memahami materi. Jadi nanti kalian diusahakan bisa menganalisis tentang dalil tentang menjenguk orang sakit, kemudian adab menjenguk orang sakit, apa saja adab-adabnya, akhlak yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kalian besok menjenguk orang sakit. Mari kita sama-sama membaca hadis tentang menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'il janaizi wa tajabatut da'wati wa tashmitul 'atis. Artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. 1. Menjawab salam. 2. Menjenguk orang sakit. 3. mengantar jenazah. 4. memenuhi undangan. Dan 5. mendoakan yang bersih. Ini ya. Jadi ada 5 perkara, 5 hak kewajiban kita terhadap muslim satu dengan muslim yang lainnya. Materi kita ya yaitu tentang wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Tentunya kita sebagai makhluk sosial yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, maka kita harus peduli, punya hak, yaitu ketika saudara kita sakit kita diharuskan untuk menjenguknya. Ya, bisa difahami ya tentang dalil nakli yang kita ambil dari hadisnya Rasulullah, bisa ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian kita materi kedua adalah adab terhadap saudara kita yang sakit, ya, adab ya atau akhlak ya. Kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Adab yang kita persiapkan terlebih dahulu ketika menjenguk orang sakit. Ya, mungkin ada beberapa adab. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa yang harus kita persiapkan, akhlak kita, adab kita ketika kita sedang menjenguk orang sakit. Silakan. Ya, silakan. Memberikan motivasi. Ya, berarti kita dengan orang yang sakit kita memberikan motivasi, memberikan masukan sehingga ketika kita memberikan motivasi, orang yang sakit ini terhibur. Mungkin ada yang ya, silakan. Ya, membawakan hadiah atau buah tangan kepada orang yang sedang sakit, pastinya akan bahagia, akan senang. Karena apa? Kita kasih hadiah, ya, memberikan semangat baru kepada orang yang sakit. Mungkin ada lagi? Menghibur, Pak. Menghiburnya, ya, menghibur. Jadi dikasih apa? Dihibur, ya,
kasih masukan, dilipur biar nggak sedih, biar tetap semangat. Mungkin ada yang lain? Niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas ya. Niat yang ikhlas. Ayo, satu lagi, mungkin satu lagi. Mendoakan. Ya, mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Kemudian materi kita yang ketiga adalah hikmah atau manfaat menjenguk orang sakit. Manfaatnya atau hikmah yang bisa diambil. Ya, mungkin dari kalian, mungkin ada yang mendapatkan pujian dari Allah dan malaikat. Ya, termasuk hikmah, manfaat kita menjenguk orang sakit adalah mendapatkan pujian dari Allah dan malaikat, dipuji. Ya, diberikan pahala. Ya, dari Allah dan dari malaikat karena kita peduli kepada sesama, ya, saudara kita yang sakit. Mungkin ada yang lain? Memperkuat tali silaturahim. Ya, jadi kita jalin persaudaraan kita, kita ingat bahwasanya saudara kita sedang sakit, kita jenguk, kita silaturahim. Mungkin ada yang lain? Menguatkan iman kepada Allah. Menguatkan iman kepada Allah, ya. Jadi kita masih punya rasa persaudaraan, ya, ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan kita sesama Muslim ini masih kuat, akan menjadikan tambahnya iman. Mungkin ada satu lagi? Menjunjung tinggi rasa toleransi dan sosial. Nah, menjunjung tinggi rasa toleransi dan sosial, ya, kepedulian, ya, sosialitas terhadap sesama Muslim, ya, gitu ya. Jadi hikmah atau manfaat yang kita ambil ketika kita menjenguk orang sakit ini sangat banyak sekali. Ya, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Ya, masih diberikan kesempatan kesehatan. Kalau kita melihat orang sakit sedang diuji sama Allah, maka dia tidak seperti kita yang Allah kasih kesempatan. Dah, selanjutnya kita akan ke kegiatan kita adalah mari kita diskusi membentuk kelompok. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan membentuk kelompok. Mungkin bisa nih kursi yang ini diambil nanti sini. Ya. Saya akan memberikan tugas lembar kerja kepada kalian. Nanti kalian merangkainya. Untuk kelompok 1 silakan. Ya, didiskusikan. Diskusi ya. Kelompok kedua silakan ya. Terus kelompok ketiga silakan. Kelompok keempat, ya, silakan didiskusikan tugas yang sudah saya berikan kepada kalian. Silakan ya. Silakan di apa perintahnya, ya, apa perintah yang menjadikan perintah tugas kalian. Silakan.
silakan didiskusikan. Silakan ya. Diskusikan ya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1? Sudah. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju di sini. Silakan, ya. Sini, silakan maju sini menyampaikan presentasi hasil yang sudah disepakati oleh kelompok. Silakan. Silakan maju. Membawa hasil diskusinya. Silakan ya. Maju di sini, silakan. Silakan, silakan. Silakan sini. Silakan disampaikan salam. Kenalan nama dong. Langsung dari kelompok. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan diskusi dari kelompok 1. Ya. Dalam tugas ini ada tugas yang menghubungkan dalil dengan terjemah yang sesuai. Ada tugas yang pertama, ada hadis yang berbunyi khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi raddu salami wa tasmitu atisi wa ijabatu da'wati wa iyadatul maridi wa tibaul janaisi. Hadis ini mengartikan ada 5 perkara yang wajib ditunaikan seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim. Yang pertama, dia menjawab salam. Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib. Yang kedua, mendoakan orang yang bersin. Yang ketiga, memenuhi undangan. Keempat, menjenguk orang sakit. Yang terakhir, mengantar jenazah. Dan hadis kedua, ada doa untuk mendoakan orang yang lagi sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'sis fi anta syafi la syafi'i illa anta ifa'an la yughadiru saqaman. Artinya, ya Allah, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kamu lagi. Dan ada doa yang ketiga untuk mendoakan orang yang lagi sakit. Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahurun insyaallah. Yang berarti tidak apa, semoga menjadi penghapus dosa jika Allah menghendaki. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk ya. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang tugas yang saya berikan kepada kalian, ya, mendiskusikan lembar kerja yang saya berikan mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, demikian diskusi yang telah saya berikan kepada kalian. Selanjutnya kalian kembali ke bangku masing-masing. Silakan, silakan. Kembali ke bangku masing-masing. Ayo. Silakan, silakan. Apa? Silakan. Udah, silakan. Ayo. Silakan.
semangat. Kita break ya. Ayo, silakan berdiri, silakan berdiri. Silakan berhitung mulai dari kelompok 1 dilanjut kelompok yang berikutnya. Berhitung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 4. Dah, silakan. Kemudian kembali duduk ke tempat duduk masing-masing. Ya. Masing-masing. Dah ya. Kita sekarang melanjutkan asesmen kita. Asesmen itu adalah nanti kalian saya kasih soal dikerjakan sesuai permintaan, dan materi tadi sudah disampaikan dan didiskusikan. Jadi nanti saya kasih LJ ya, saya kasih lembar jawaban, nanti kalian kerjakan apa yang menjadi perintah mulai soal pertama dan soal nomor 2, 3, dan 4. Saya bagi mulai kelompok 1 LC-nya ya. Dan silakan dilihat soal esai pada soal nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, dan 4, kemudian soal terakhir. Silakan. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan. Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan asesmen. Kemudian kegiatan kita penutup. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan motivasi kalian. Saya akan simpulkan materi-materi yang telah kita bahas di pertemuan kali ini, bahwasanya kita sudah membahas tentang dalil nakli yang diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban Muslim dengan Muslim yang lainnya, yang sesuai dengan materi kita adalah menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit di sini sangat dianjurkan karena sebagai hak dan kewajiban kita sesama Muslim. Kemudian yang kedua tentang adab ketika menjenguk orang sakit. Karena adab atau akhlak ini adalah ciri khas kita sebagai Muslim, maka tentunya adab kita persiapkan terlebih dahulu ya, agar kita terhadap sesama Muslim kita mendapatkan kebaikan karena kita masih punya adab. Kemudian yang ketiga adalah hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil
dari perbuatan menjenguk orang sakit, yaitu menambah keimanan kita, ya, mendapatkan doa dari Allah dan dari malaikat. Kemudian menjadikan motivasi kita, ya, menjadikan syukur kita karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari pembelajaran kita pada pertemuan ini, apakah kalian semua bisa difahami? Alhamdulillah ya. Kalian sudah paham tentang materi-materi yang saya sampaikan. Ya. Apakah kalian siap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim, yaitu kita ketika saudara kita sakit kita menjenguk? Siap? Alhamdulillah ya, kita siap menjenguk dan kita peduli terhadap sesama muslim. Semoga kita selalu tetap sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dijaga oleh Allah dan masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih yang banyak. Marilah kita tutup dengan doa, ya, kafaratul majlis, dilanjutkan dengan kita baca wal asri. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhiri, wassalam.